Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ria Fitriani SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Gayo. Izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Keterkaitan antar materi. Adapun visi saya yaitu mewujudkan murid yang memiliki SDM unggul yang berkarakter profil Pancasila. Untuk mewujudkan ini semua, maka saya harus mengaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan. Serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, perubahan ini saya lakukan dengan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang memiliki SDM unggul yang berkarakter profil Pancasila. Untuk mewujudkan ini semua, maka saya harus menitik beratkan pada poin pembelajaran yang berpihak pada murid, memberikan tauladan kepada murid, mewujudkan merdeka belajar, serta menanamkan karakter profil Pancasila. Menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tahapan Bagja untuk melakukan perubahan ini semua. Untuk mewujudkan visi saya juga harus mengaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidik. Terdapat tujuan pendidik yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mewujudkan visi saya juga harus menerapkan dan nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai dan peran guru penggerak itu, guru bergerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, serta kolaboratif. Adapun peran guru penggerak agar terwujud visi saya yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mendorong kolaborasi antar guru, yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi, dan yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Langkah untuk mewujudkan visi saya semua dilakukan dengan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan. Langkah ini disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sementara Bagja alat agar dapat mengungkap, mengapresiasi, memberdayakan, menyatukan dan mewujudkan visi. Implementasi rencana visi dengan Bagja, mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, peta kekuatan, diri sendiri, kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua atau wali, masyarakat, tempat, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Untuk mewujudkan visi, maka kita harus merangkul semua kekuatan yang ada di sekolah agar perubahan dapat dilaksanakan secara maksimal mungkin agar profil Pancasila dapat diterapkan di sekolah dengan maksimal. Menerapkan inquiry apresiatif Bagja. Perubahan ini saya lakukan dengan menerapkan inquiry apresiatif Bagja. Adapun tahapan Bagjanya yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Yang kedua, mengapa perlu kita mewujudkan sikap mandiri pada peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan sikap mandiri pada peserta didik? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kemandirian peserta didik. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian peserta didik di kelas. Selanjutnya, menghargai setiap usaha atau tugas untuk mengaktifasi peserta didik dalam hal pengembangan kemandiriannya. Tahapan selanjutnya itu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapakah warga sekolah yang memiliki kemampuan dan pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melatih kemandirian peserta didik? Yang selanjutnya, keterampilan apa yang sudah dimiliki seorang guru yang membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian peserta didik? Adapun tindakan atas ini yaitu 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik berjalan atau wawancara, koresponden, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Yang selanjutnya, mencari referensi dan contoh terkait
kemandirian siswa baik melalui studi pustaka, wawancara, korespondensi, dan kolaborasi dengan warga sekolah. Selanjutnya, wawancara survei pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, murid, serta orang tua. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik telah berjalan baik? Yang selanjutnya, hal baru apa yang dapat saya lakukan bila peserta didik sudah memiliki dalam kemandirian dan dalam proses pembelajaran dan pembiasaan. Tindakan atas ini yaitu membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contohnya, lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contohnya, hasil saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu pemancing yang menantang dan provokasi acara pandang baru anak-anak atau situasi pengalaman keadaan. Membuat catatan proses perubahan peserta didik dalam hal kemandirian yang telah mereka lakukan. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menggambarkan pembelajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Yang kedua, apa langkah terobosan baru yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik kemandirian peserta didik di kelas? Tindakan atas ini yang pertama membuat list pertanyaan, berdialog dengan siswa dalam upaya menggali kegiatan untuk menanamkan sikap kemandirian. Yang selanjutnya melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan, misalnya kebijakan mengenai pembuatan tata tertib di kelas, serta kegiatan pengembangan pembelajaran dan pembiasaan yang menghasilkan sebuah karya dari kemandirian peserta didik. Tahapan selanjutnya yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa yang membantu dan mengarahkan saya dalam menerapkan dan mengembangkan sikap kemandirian pada peserta didik? Yang selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kegiatan? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan sikap kemandirian peserta didik dalam pembelajaran dan pembiasaan baik di sekolah maupun di kelas? Tindakan atas ini yaitu 1. Menyusun dan berkoordinasi siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota di dalam pembuatan kegiatan. Yang kedua, melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulannya untuk dicari solusi dan rencana tindak lanjut atau RTL dalam mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik. Dampak nyata bagi murid atas perubahan itu yang 1, terwujudnya profil Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, berlaku kritis dan kreatif. Yang kedua, berkembangnya segala potensi, bakat, minat murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tercipta murid yang memiliki SDM unggul. Murid mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Strategi saya untuk melakukan perubahan ini, yang pertama, melakukan perubahan dari diri sendiri. Jadi, saya yang berubah dulu terlebih dahulu agar bisa mencontohkan kepada orang lain. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar mencari hal-hal baru yang dapat mendukung peningkatan kompetensi sebagai guru. Yang ketiga, berupaya menggerakkan orang lain terutama yang berada di lingkungan sekolah seperti teman sejawat demi pencapaian terwujudnya profil Pancasila di sekolah. Yang keempat, mengelola semua perubahan positif dalam pencapaian visi dengan menerapkan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakja. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan pihak terkait demi terwujudnya tujuan bersama. Yang keenam, melibatkan lingkungan sekitar dalam melakukan perubahan untuk mencapai visi yang telah diharapkan. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3.A.9 visi guru penggerak saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia untuk guru seluruh Indonesia.